Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari investigasi yang dilakukan Joshua Sinambela, pakar dan ahli digital forensik Indonesia terhadap dugaan ijazah palsu Rismon. Dan beberapa hari yang lalu, Rismon ternyata sudah mengunggah ijazahnya di akun X ataupun akun Twitternya. Dan lagi, Rismon sudah melakukan live di YouTube dengan memperlihatkan ijazah ataupun dokumen dari Yamaguchi University. Namun ternyata sayangnya, apa yang dilakukan Rismon itu menimbulkan kecurigaan baru. Dan Joshua sudah membuatkan hasil investigasi terbarunya. Nanti akan kita lihat seperti apa teman-teman ya. Nah, selain itu, saya juga menemukan dan mendapatkan beberapa dokumen fotokopi yang diduga ijazah milik Rismon dari Yamaguchi, yang ternyata banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya teman-teman. Apakah ini hasil editan? Apakah ini hasil buatan sendiri? Nah, itu yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah teman-teman, ini postingan dari Rismon di tanggal 8 Mei kemarin ketika isu dugaan ijazah palsu Rismon ramai diperbincangkan di media sosial Facebook, di statusnya Bang Joshua Sinambela, di channel YouTube saya, dan channel YouTube beberapa YouTuber Nusantara yang membahas ini. Barulah Rismon mengunggah foto ijazahnya. Sekelas presiden 2 periode harusnya tidak takut menampilkan data pribadi terkait ijazah dan transkrip nilainya kalau ada dan asli. Asik. Kita lihat dulu ijazahnya ya. Kertas putih ya. Ini apa ini? Doktor. Oh, ini ijazahnya Rismon teman-teman dari Yamaguchi University. Nah, ini transkrip nilainya. Nah, ini 2 ijazah yang diunggah Rismon, dan dia sempat live juga di YouTube dan memperlihatkan dokumen-dokumennya teman-teman ya. Dan setelah dia mengunggah ini, tentu ya Joshua Sinambela tidak tinggal diam, dan dia kembali menulis di akun pribadinya di Facebook terkait dengan investigasi lanjutan terhadap ijazah dari Rismon. Dan ini hasilnya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University, kita baca pelan-pelan teman-teman ya. Ijazah asli lulusan Yamaguchi University tidak menggunakan kertas putih seperti yang ditunjukkan orang ini. Nah, kalau Rismon kan kertas putih biasa nih teman-teman, ya kan? Warna putih ijazahnya kan? Nah, kalau kata Joshua, ijazah doktor lulusan Yamaguchi itu menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Nah, jadi lulusan Universitas Yamaguchi yang doktoralnya itu menggunakan kertas berwarna kekuningan dan tebal, dan bukan warna putih. Nah, setiap ijazah 2 jenis, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa kanji, ya tulisan Jepang gitu. Dan biasanya ditempatkan dalam satu map. Coba minta orang tersebut mengirimkan foto atau scan ijazah aslinya yang detail. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Waduh. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang ditampilkan dengan jelas oleh orang tersebut. Ada bisikan dari teman sebelah. Berarti Joshua ini dibisiki oleh temannya. Agar berimbang, minta sekalian dokumentasi berikut. Nah, Rismon denger nih, tunjukkan nih, foto wisuda atau teman wisuda. Nah, iya bener, foto wisudanya mana? Biasanya kan orang tuh bangga dengan wisuda di luar negeri. Pakai toga, ya kan? Pasti bangga lah ya. S2, S3 lagi di luar negeri. Coba mana foto wisudanya Rismon? Tunjukkan dong kalau ada. Kalau Pak Jokowi kan jelas ada foto wisudanya teman-teman. Bersama teman-temannya. Dan teman-teman seangkatan Pak Jokowi di UGM juga masih ada. Pasti Rismon juga masih ada dong teman-teman berkuliah di Jepang waktu itu, ataupun ada orang Indonesia yang berteman ataupun adik kelas atau adik angkatan atau kakak angkatan dari Rismon yang tahu tentang Rismon ini. Pasti ada dong. Kemudian ijazah, disertasi atau tesis.
testimoni teman kuliah. Nah, ini penting nih teman-teman. Testimoni teman kuliah. Kenapa nih penting? Ya biar kita tahu, oh Rismond benar berkuliah di sana. Sama halnya Pak Jokowi kemarin, teman-teman Pak Jokowi, seangkatan Pak Jokowi, itu angkat bicara terkait dengan Pak Jokowi yang pernah berkuliah, satu kelas, sama-sama wisuda. Nah, ini clear, jelas. Berarti Pak Jokowi lulusan UGM. Ini, Rismond, coba tunjukkan dulu ya kan. Statement kampus. Nah, statement kampus ini agak-agak rumit nih. Karena kemarin Joshua Sinambela sudah mengunggah email dari Yamaguchi University yang mengatakan bahwa ya mereka tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, ini yang harus diklarifikasi juga ya kan. Karena emailnya dari staf kampus Fakultas Engineering Teknik dari Yamaguchi. Foto KKN kalau ada. Nah, foto KKN. Nah, ini ijazah yang ditampilkan Rismond teman-teman ya. Ijazah yang ditampilkan Rismond. Nah, biar jelas warna putih ya kan ijazah Rismond yang ditampilkan. Dan nah, ini salah satu contoh dari Joshua Sinambela terkait dengan ijazah doktoral dari Yamaguchi University. Warnanya seperti ini, modelnya seperti ini. Coba kita punya Rismond. Rismond warna putih ya? Ini dokter bukan sih? Ini apa ini? Oh, ini sertifikat teman-teman. Ini sertifikat nih. Ini sertifikat nih, sertifikat. Kalau ini kan Yamaguchi University. Langsung gitu, nggak ada tulisan-tulisan sertifikatnya nih. Terus ada Doctor of Veterinary Science. Wah, ini Yamaguchi nih. Kuning. Warnanya agak kekuningan gitu ya. Kuning kunyit atau kuning-kuning apa gitu. Nah, ini ijazah dari Yamaguchi. Agak beda memang ya. Ijazah Rismond dengan ijazah ini. Kalau Rismond tadi, ya mana? Sertifikat doang tulisannya. Sertifikat. Waduh. Gimana nih Rismond nih? Nah, ini salah satu orang Indonesia yang pernah berkuliah di Yamaguchi juga. Nah, tampilan ijazahnya begini teman-teman nih. Oh, ini yang dimaksud tadi nih. Ada yang berbahasa Inggris, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan berbahasa kanji. Nah, ada nggak Rismond beginiannya? Ada nggak? Nah, ini harus ditampilkan dengan jelas nih, biar penonton semua paham dan mengerti ya kan? Oh, begini model ijazahnya teman-teman ya. Tapi kok Rismond beda ya? Beda pula Rismond ya. Kok Rismond beda tadi guys? Sertifikat doang nih. Beda lagi. Sertifikat by. Loh, apa ini? Doktor course. Ya, gimana teman-teman ya? Apakah benar Rismond lulus di sana atau pernah berkuliah aja terus nggak lulus gitu? Yang benar yang mana ya? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Nah, ini hasil penelusuran dari Joshua Sinambela. Dan tadi disuruh tunjukin foto wisuda. Kalau foto wisuda udah ada, sebenarnya ya udah clear, udah jelas kalau foto wisudanya ada. Dan testimoni teman kuliah. Ini dua yang penting nih. Foto wisuda atau foto rame-rame dengan teman wisudanya. Kalau ada itu ada, udah clear. Berarti kita percaya ijazah Rismond asli gitu teman-teman ya. Nah, ini ada postingan juga dari pelintas jalan. Nah, misteri disertasi Rismond dari akun Facebook Hasanuddin Abdurrahman. Universitas di Jepang punya database disertasi para dokter yang lulus. Tautannya ini. Oh, ini ada. Ini beliau ini lulusan Jepang juga teman-teman ya, by the way. Saya cari nama Rismond di database itu, hasilnya tidak ditemukan. Artinya tidak ada data Rismond di situ. Punya saya ada dong, asik. Punya Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto yang kuliah bersama dengan saya juga ada. Wah, ada juga nih. Kok Rismond nggak ada? Saya cari pakai nama Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng saya cari pakai nama depan yaitu Budi. Nongol banyak termasuk yang dalam database ditulis pakai katakana. Nama Rismond dicari dengan kata kunci, ditulis dengan katakana juga yang muncul nama orang lain. Maksudnya katakana itu tulisan Jepang kali ya. Saya pakai Sianipar yang keluar nama orang lain. Demikian pula pakai nama Hasiholan. Iseng saya cari pakai nama depan yaitu Budi, nongol banyak termasuk yang dalam database. Nah, ini
tidak ditemukan ya. Nama Rismond, disertasinya Rismond teman-teman. Dan ini dari postingan Facebook Bapak Hasanuddin Abdurrahman yang juga lulusan Jepang. Nah, ini aneh nih teman-teman. Kemana disertasi Rismond? Apakah ada atau tidak ada? Ini yang menjadi pertanyaannya kan. Nah, tapi sampai di segmen ini, gimana menurut kalian teman-teman terkait dengan dugaan ijazah palsu Rismond? Coba kalian komen di bawah ya. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa dokumen nih. Beberapa dokumen ijazah dari Rismond. Nah, ini mirip-mirip dengan ijazah yang tadi itu yang kuning itu ya. Nah, ini diduga ijazah dari Rismond, teman-teman. Nah, tapi ini fotokopi dan sudah dikoreksi oleh senior-senior lulusan Jepang. Kita baca dulu koreksi-koreksinya apa ya. Bentar teman-teman, ini terlalu kecil nih. Aduh, bentar teman-teman. Bentar. Sabar guys. Sabar. Dalam waktu 6 bulan dari lulus magister, dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Oh, berarti Rismond Oh, ini yang di sebelah kanan ijazah masternya, yang sebelah kiri ijazah doktor. Master tidak ditemukan bahasa Jepang. Loh. Kok banyak kejanggalan nih di ijazah Rismond nih? Apa ini? Tidak ada bahasa Jepangnya. Wah. Berarti dia lulus, ijazahnya dikeluarkan yang master Maret 2006. Kemudian yang di sebelah kiri ijazah doktornya dikeluarkan Oktober 2006. Masa dalam setahun langsung 2 kali ini teman-teman? Langsung 2 kali dapat gelar gitu? Emang bisa? Bukannya 2 tahun ya? Iya kan? Ini date of. Wah, masa iya sih? Date of issue, berarti keluarnya kan ijazah ini? Ijazah master keluar 18 Maret 2006. Ijazah doktor keluar 24 Oktober 2006. Makanya ini ada koreksinya nih, dalam waktu 6 bulan dari lulus master 24 Maret 2006 dan lulus doktor pada 24 Oktober 2006 adalah hal yang tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal sih, masa ya dalam setahun langsung 2 gelar ya kan? Apa percepatan dia teman-teman? Apakah Rismond masuk kelas percepatan gitu? Makanya cepat lulusnya teman-teman. Agak bingung juga sih. Nah, ini apa ini? Oh, ini huruf kanjinya nih. Oh, ini ada huruf kanjinya teman-teman. Bentar. Doktor. Apa ini tulisannya nih? Waduh, agak susah juga ya. Ada 2 ijazah doktor dengan tanggal yang berbeda. 24 Maret 2006. Oh, tulisan kanjinya nih ya kan? Tulisan kanji ijazah doktornya. Di sini tertulis 24 Maret 2006. Yang dokumen sebelumnya yang bahasa Inggris itu 24 Oktober 2006. Jadi yang mana yang benar nih? Makanya ini dicurigai editan gitu ya kan? Ada 2 ijazah doktor dengan tanggal yang berbeda. Waduh. Ini tadi nih kan, ini kan Oktober 2006 nih. Nah, di sini Maret 2006. Emang agak-agak janggal sih, teman-teman. Terus di sini apa nih tulisannya nih? Apa tulisannya? Bentar, video saya ngalangin, teman-teman. Tidak ada tanggal masuk dan lulus, tidak lengkap informasi mahasiswa. Keterangan nilai tidak ada. Wow. Menarik juga nih. Oh, di bawah masih ada teman-teman. Tulisan apa di bawah tuh? Agak kecil ya. Kemungkinan dari apa ini? Laman atau akun mahasiswa yang bersangkutan. Kemungkinan diambil dari halaman yang bersangkutan. Oh, maksudnya di-download dari halaman kayak dikti gitu ya, informasi ini ya.
Diduganya seperti itu teman-teman. Berarti bukan, waduh, ini agak-agak mengerikan sih ini teman-teman. Agak-agak gimana gitu. Wow. Wow. Nah, sampai di sini, bentar, ada tulisan di atas juga tuh di kartu hasil studinya. Bentar, apa itu? Tidak valid untuk sebuah transkrip, hanya potongan saja. Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid untuk sebuah transkrip, hanya potongan saja. Wow. Ini 460-nya ditandain juga nih. Kenapa ini? Wah, banyak sekali coretan-coretannya ya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Bang Joshua Sinambela kemarin, teman-teman ya. Bentar, saya buka lagi ya pemaparan Bang Joshua kemarin. Yang katanya diduga hasil editan gitu. Biar clear ya kan? Biar clear teman-teman. Biar nggak ada lagi kecurigaan di antara kita gitu ya kan? Biar jelas semuanya. Nah, ini saya bacain dulu ya. Ini yang kemarin nih. Ijazah yang pernah disubmit si pakar. Nah, kita baca dari sini ya, sampai sini. Sampai sini. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata diduga hasil editan. Ada beberapa typo dan tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi kampus dari Jepang. Nah, maksud dari Bang Joshua di tulisan ini sepertinya dokumen yang tadi teman-teman, yang banyak coretan-coretannya itu. Yang mana yang tadi ini ya? Yang ini. Banyak coretan-coretannya dan ini diduga hasil editan. Dan tidak mungkin kampus dari Jepang itu banyak kejanggalan seperti ini. Apalagi kita tahu Jepang itu kan ya sangat tertib, sangat ketat dalam segi apapun gitu. Dia tertib lah pokoknya teman-teman. Jadi nggak mungkin mengeluarkan sebuah dokumen yang penulisannya typo, penulisannya tidak jelas, ada kesalahan-kesalahannya. Nah, inilah yang harus diklarifikasi oleh Rismon. Apakah benar Rismon ini pernah berkuliah? Bukan pernah sih, mungkin pernah berkuliah iya. Apakah dia lulusan S2 ataupun S3 dari Jepang? Ataukah, nah pertanyaannya, ataukah Rismon tidak lulus tapi mengedit? Nah, ini pertanyaan kemudian yang muncul yang menjadi kecurigaan kita semua teman-teman. Dan Rismon sepertinya harus mengklarifikasi ini. Dan kalau tadi dibilang harus menampilkan ijazah, ya mungkin tadi yang di fotokopi itu udah ijazah Rismon, cuman diduga ada editan gitu di dalamnya. Nah, inilah mungkin karma yang diterima oleh seseorang ya setelah ya carut-marut persoalan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi yang tidak, membuat kegaduhan dengan ya statement-statement yang mungkin tidak produktif, tidak seharusnya dilontarkan di tengah situasi global yang tidak menentu. Ya, panas antar negara sudah terjadi, peperangan sudah terjadi, kita masih membahas ijazah Pak Jokowi. Ini kan sesuatu yang disayangkan teman-teman. Harusnya ya kalau memang Rismon ini mengaku sebagai pakar ataupun ahli, dia harusnya memberikan pikiran-pikiran yang positif bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa tentunya teman-teman. Tidak malah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tapi ya gimana menurut kalian teman-teman dengan investigasi penelusuran yang dilakukan oleh Joshua Sinambela, ditambah lagi dengan dokumen-dokumen yang saya tampilkan tadi, apakah kalian percaya dan yakin bahwa Rismon itu menggunakan ijazah palsu atau tidak? Ya itu kembali ke kalian sendiri teman-teman ya. Tapi kalau saya ya sampai di tahap ini masih mencurigai gitu, masih curiga kalau Rismon tidak lulus dari Jepang gitu, masih mencurigai teman-teman. Belum sampai terkonfirmasi, belum. Ini masih perlu penelusuran dan investigasi lebih lanjut. Makanya tadi Bang Joshua Sinambela kan meminta ijazahnya, meminta foto wisudahnya lah minimal. Foto wisuda, foto, kan biasa kalau orang wisuda itu kan ada foto bersama tuh kan wisuda. Apalagi orang Indonesia yang keluar di luar negeri kan pasti bangga dong ketika wisuda dan kuliah di luar negeri, lulus. Dan biasanya orang kalau lulus pasti kan pegang map tuh, map apa gitu, ijazah atau apa gitu ya kan. Nah, ini perlu ditampilkan mungkin oleh Bang Rismon agar semua orang yakin. Karena yang ditampilkan Rismon di Twitter dan di live-nya itu ya kertas berwarna putih. Dan kalau lulusan Jepang tadi Yamaguchi ya kertasnya agak kekuningan gitu dan tebal. Ya, mungkin itulah teman-teman ya. Dan terakhir nih bagi kalian yang nonton video ini sampai akhir, ada informasi bahwa YouTuber Nusantara itu akan melakukan perjalanan dan kunjungan ke
IKN nanti. Rencananya sih tanggal 16 sampai tanggal 20 Agustus bersama dengan Pak Jokowi. Ini rencananya teman-teman ya. Dan ya doakan semoga kami semua bisa melaksanakan perjalanan ini dengan baik. Dan kalau kalian mau berkontribusi, ini hasil diskusi antar teman-teman YouTuber Nusantara ya. Kalau kalian mau berkontribusi, nanti di video selanjutnya saya akan kasih cara-caranya untuk berkontribusi. Bukan hanya berkontribusi untuk perjalanan saya ke IKN, tapi juga untuk perkembangan channel ini teman-teman. Tapi sifatnya tidak memaksa, tidak ada keharusan. Ini dan syaratnya tentu ada teman-teman. Saya akan memberikan syarat untuk kalian yang ingin berkontribusi. Syaratnya ya gaji kalian harus di atas 10 juta biar tidak membebani. Dan kalian sudah berlebih duitnya. Jangan sampai masih pas-pasan, masih kurang hanya untuk menunjukkan loyalitas, hanya ingin menunjukkan dukungan. Terus kalian nyumbang, nggak perlu teman-teman. Saya tidak memerlukan itu. Saya tidak ingin memaksa kalian karena ini sifatnya ya kontribusi doang. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.